Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ira Wahyuni. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam PAIC 23. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya Nabi Muhammad dan sejarahnya Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi dan disebut juga dengan tahun gajah. Kenapa dia disebut dengan tahun gajah? Dikarenakan ketika Nabi Muhammad lahir terjadinya perang gajah yang dipimpin oleh Abraha. Nabi Muhammad SAW, nama beliau itu diberikan oleh kakeknya, yang berartikan terpuji, agar terpuji di langit dan agar terpuji di bumi juga. Ketika itu Nabi Muhammad SAW pada zaman bangsa Arab itu memberikan anaknya itu untuk disusui oleh wanita-wanita kampung agar menjadi pergaulan mereka itu pergaulan yang baik dan sifat yang baik. Nabi Muhammad memiliki ibu susu yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Nabi Muhammad SAW itu terlahir sebagai yatim karena ayahnya meninggal ketika beliau berada di dalam kandungan ibunya berumur 3 bulan. Ketika itu tak lama kemudian ibunya meninggal pada saat Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Ibunya meninggal ketika beliau pulang dari menziarahi kuburan ayahnya. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuhlah oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, ketika itu kakeknya merawatnya selama 2 tahun dan ketika meninggal kakeknya, maka Nabi Muhammad berumur 8 tahun. Setelah dirawat oleh kakeknya, maka Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya bernama Abu Thalib. Nah, ketika dirawat oleh pamannya, Nabi Muhammad ini sudah pernah mempunyai 2 pekerjaan. Yang pertama yaitu pekerjaannya sebagai pengembala kambing. Ketika itu beliau dengan ibu asuhnya atau ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Yang kedua, dia itu bekerja sebagai pedagang ketika bersama pamannya. Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Di suatu tempat beliau berjumpa dengan pendeta. Yang pendeta itu di kota Bahiro, dan pendeta itu bernama Pendeta Bahiro di kota Busra. Apa yang dikatakan pendeta tersebut? Pendeta tersebut berkata kepada pamannya Nabi bahwasannya bawalah Nabi pulang, dikarenakan aku melihat tanda-tanda bahwasannya dia ini Nabi terakhir. Takut akannya orang-orang Yahudi mengetahui tanda-tanda tersebut dan Nabi akan dicelakai oleh mereka. Ketika itu Nabi pun dibawa pulang oleh paman beliau. Singkatnya yaitu pada umur ke-25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Pada saat itu Siti Khadijah berumur 40 tahun. Umur mereka berselisih 15 tahun dengan dimaharkan 20 unta. Nabi Muhammad dan Siti Khadijah mempunyai beberapa anak, yaitu ada Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Yang kedua, sejarah Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, maka ada pemimpin yang bernama Khulafaur Rasyidin. Khalifah, pemimpin pengganti dari pemimpin yang lain. Ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau ini lahir pada tahun 573 Masehi, dan beliau ini lebih muda 2 tahun daripada kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah laki-laki yang pertama masuk Islam pada zaman Nabi. Beliau ini menjabat selama 2 tahun ketika memerintah, dan beliau wafat pada umur 63 tahun. Yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini pengganti dari Abu Bakar. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini mempunyai silsilah keturunan Nabi, yaitu dari ayahnya berjumpa dengan kakeknya, dan ibunya berjumpa dengan kakeknya yang ke-6, dan ayah berjumpa dengan kakeknya yang ke-7. Nah, beliau ini lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Umar bin Khattab ini terbunuh oleh budak Persia yang bernama Lu'lu', dan beliau meninggal pada umur 63 tahun setelah 10 tahun ia memerintah. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini lahir pada tahun ke-5 Rasulullah. Ada juga yang berpendapat pada tahun ke-6 Rasulullah, tahun setelah tahun gajah. Nah, dia ini adalah utusan masuk Islamnya Abu Bakar. Abu Bakar yang mengutus Utsman bin Affan ini masuk Islam dan menikahi putrinya ini dengan Utsman bin Affan, putrinya yang bernama Ruqayyah. Dan beliau, Utsman bin Affan ini meninggal pada umur 82 tahun. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini lahir di kota Mekah 10 tahun sebelum kerasulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini orang yang pertama masuk Islam dalam kalangan anak-anak. Pada saat itu beliau berumur kurang lebih 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun beliau masuk Islam. Ali ini dinikahkan dengan putrinya Nabi yang bernama Fatimah pada tahun yang ketiga Hijriyah. Dari pernikahan mereka ini mereka dikaruniai anak yang bernama Hasan dan Husain. Dan wafatnya Ali bin Abi Thalib ini dikarenakan ditikam oleh Abdurrahman bin Muljin pada saat Ali bin Abi Thalib melaksanakan sholat subuh di masjid. Ketika beberapa lama sesudah kena tikam, beliau meninggal dunia dan beliau tutup usia pada umur 63 tahun setelah beliau memerintah selama 5 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.